A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Peci Channel. Semoga hari ini kita dan seterusnya kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh dari segala bencana, jadi malam petaka juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai di hari apa ini ya, Sabtu malam minggu tapi belum malam. Santai, perjalanan santai, aku santai tentang akhir zaman, pemimpin akhir zaman, dan tentang ilmu-ilmunya yang nanti yang di apa ya yang dipunyai oleh para pengikut-pengikutnya lur, seperti itu. Ini insya Allah para pengikutnya juga bukan orang sembarangan, ya kan. Pengikutnya ini juga orang pilihan gitu loh, bilang pilihan Allah, seperti itu lur. Makanya nanti diberikan kelebihan, entah itu kelebihannya yang kita tidak tahu ilmu yang seperti apa, tapi insya Allah lur, dimulai dengan hari ini atau kemarin-kemarin, atau kalau orang lelaku itu yang dipilih Allah itu bukan apa ya, pengikut-pengikutnya itu seperti yang sekarang lah ya. Contohnya yang sekarang para pengikutnya itu bukan orang-orang yang bukan orang yang terkenal gitu loh, biasa. Begitu juga dengan beliaunya akan seperti itu loh, orang-orang biasa, orang-orang yang terpilih itu orang biasa. Bahkan orang-orang itu yang terpilih itu untuk menjadi pengikutnya itu sama gitu loh, diremehkan, dikucilkan seperti itu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari para pengikutnya itu juga apa ya, banyak lah, maksudnya banyak itu ujian dalam kehidupan seperti itu. Entah ujian, entah apa, yang pasti bukan yang pasti ya, memang kan sekarang kan zamannya duniawi. Nah itu loh, seperti itu lur. Mungkin ujian-ujiannya ya juga tak luput dari itu, ya kan. Ujian-ujiannya beliau-beliau para pengikut-pengikutnya ini tentunya bukan orang sembarangan juga, ya kan. Yang diterpa mereka ujian-ujian seperti ini adalah orang-orang yang tertindas, seperti diremehkan, dan ujian-ujiannya yang begitu banyak yang diterima, nah, seperti itu lur. Terus apa lagi, ini barusan ada kok hilang lagi gara-gara sepur 2 kali lewatnya. Keretanya nunggu satu lagi lur. Salah satu itu keturunan kan, ini keturunan dari yang tidak diketahui, maksudnya pengikut ini si A lah, katakanlah si A, padahal si A ini keturunan dari atasnya itu sangat hebat, dan juga menjadi orang yang terlebih dulunya itu memang orang-orang bukan orang sembarangan, entah itu keturunan raja, keturunan ningrat, atau keturunan wali. Tapi si A ini nggak tahu gitu loh, nggak tahu kalau si A ini mempunyai keturunan di atasnya itu hebat-hebat gitu loh. Seperti salah satu contoh yang manusia, orang-orang terpilih yang menjadi pengikutnya ya ini salah satunya seperti ini itu loh. Keturunannya yang nggak tahu, keturunan dari mana ya atau siapa. Nah si A ini nggak tahu gitu loh, tapi beban hidupnya kok berat seperti itu, untuk ujian, nggak seperti yang lain-lainnya, ya kan. Kalau seperti yang lain kan nyaman, bekerja, penghasilan, terus apa lagi ya, banyak, lancar-lancar saja gitu. Tapi ini condong rata-rata ya, pengikutnya beliau ini rata-rata seperti itu.
penuh ujian. Kenapa? Semua termasuk beliau Satrio Beringit ditempa ujian-ujian seperti ini supaya apa? Supaya kuat loh. Nanti supaya mentalnya itu kuat, mental baja seperti itu. Nggak langsung tiba-tiba enak ya kan? Enak dari yang enak terus walaupun terus jadi enak ya enggak mah ya kan? Diuji dulu oleh Allah, ditempa ya kan? Seperti sedemikian rupa, ditempa sedemikian rupa seperti apa itu berat ujiannya. Ya seumpama seperti keris gitulah. Seorang empu ingin menciptakan sebuah keris yang dahsyat, yang sakti, yang mumpuni, ya toh, seperti itu. Kan ditempa ya kan sama empunya, ya toh, keris itu dibakar, terus dipukul, dibakar lagi, dipukul kembali. Contohnya seperti itu untuk menjadi orang yang mumpuni, manusia yang kuat seperti itu loh. Ditempa manusia yang sekuat baja, bukan apa mentalnya. Nanti soalnya nanti ini ya kan ada kan sesuatu yang sangat berat seperti itu loh. Ujian itu nantinya akan terjadi sangatlah berat di kehidupan beliau-beliau ini, para pengikutnya ini gitu loh. Sama itu ujian-ujiannya ya hampir sama lah, tapi lebih beratnya, yang paling berat ya tentu saja ujiannya beliau Satrio Beringit. Nah, kan jadi ujian yang dihadapi oleh para pengikutnya sih nggak seberat beliau Satrio Beringit ini. Nah, seperti itu loh. Apalagi kita salah satu contoh ingin mendapatkan sesuatu atau mendapatkan ilmu, berguru atau apa kan sakit-sakit dahulu ya kan, bersakit-sakit dulu, bersenang kemudian. Nah, ini pepatah itu memang benar gitu. Si kerja keras gitu. Kerja keras atau bagaimana gitu. Apa yang harus dilakukan, puasa, lelaku seperti ini, nah, gitu. Tapi kalau beliau zamannya beliau apa dan para pengikutnya ya, insya Allah itu tempaan kehidupan, ujian kehidupan seperti itu loh, bukan ujian ilmu-ilmu seperti ini seperti itu, bukan. Yang dialami oleh para pengikutnya hampir sama dengan beliau Satrio Beringit pemimpinnya ini, yaitu ujian kesehari-harian seperti itu, ujian kehidupan, arti kehidupan seperti itu, bukan yang menjadi orang sakti atau punya ilmu kanuragan ini itu enggak lur, jangan keliru ya toh, jangan keliru lah, karena ini nanti ilmu ini adalah ilmu laduni, ilmu yang enggak dipelajari, ilmu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada mereka ini para pengikutnya, sama seperti itu. Jadi yang rata-rata nggak punya keistimewaan ya mungkin saja, siapa tahu yang mereka itu ada orang-orang yang terpilih juga seperti itu, orang-orang terpilih yang akan jadi pengikutnya beliau kan, seperti itu. Bukan orang sakti apa yang dipelajari yang sekarang jadi pengikutnya, bukan ilmu-ilmu semacam itu, bisa ini, bisa menerawang, bisa melihat ataupun apa-apa, bukan. Kebanyakan itu ujian adalah ujiannya kehidupan. Kalau ilmu itu nanti dari Allah, seperti itu loh. Ya mudah-mudahan saudaraku semua menjadi para pengikutnya, banyak yang jadi pengikutnya lah, atau dan keadaan seperti itu. Ini macet lur, tuh ini pembangunan korong-korong masih juga belum selesai, diperbesar, mungkin saluran-saluran ini diperbesar ya, mungkin juga ada hubungannya dengan semua itu ya kan, semuanya diperbesar, juga pengikutnya juga diperbesar ya, seperti itu. Ini kayaknya durasinya panjang ini kalau sampai nyampe rumah karena macet seperti ini ya toh. Oke, lanjut kembali lur, santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan di depan. Yang terkena macet ya sebagaimana lagi, kita juga harus punya kesabaran, beruntunglah
Beruntunglah bagi mereka yang ditempa ujian kehidupan kesehari-hariannya. Berbahagialah karena insya Allah orang-orang seperti itu adalah memikirkan akhiratnya daripada dunianya. Seperti itu loh, rata-rata jika seseorang memikirkan akhirat itu kebanyakan diuji oleh duniawi seperti itu, dari duniawian atau apa seperti itu loh. Bukan juga kehidupan berlimpah kemewahan, gitu, serba berkecukupan, bukan seperti itu. Orang yang rata-rata memikirkan ibadahnya khusyuk kepada Allah itu kebanyakan seperti itu loh, kan ditempa oleh Allah ujian-ujian kehidupan. Berbeda dengan orang yang duniawi, mereka akan selalu dikejar dunia. Dia akan itu sama Allah itu diberi terus, dunia itu diberi terus, soalnya mereka sibuk memikirkan duniawi, oleh Allah diberikan terus menerus seperti itu loh, nggak selesai. Kalau zaman sekarang ini ya, bukan karena kita rajin ibadah terus kita jadi miskin, bukan, justru rajin ibadah itulah yang sesungguhnya kehidupan dunia, kehidupan yang terutama akhirat itu loh. Jadi menjangkau semua kehidupan dunia dan kehidupan menargetkan kehidupan di akhirat nanti seperti itu. Jadi jangan putus asa untuk saudaraku semua yang oleh Allah diberikan ujian kehidupan, ujian ke duniawi seperti ini, ya berbahagialah Anda semuanya, karena tidak semua orang yang sanggup untuk memikul suatu ujian seperti itu, ya kan? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kuat, bermental baja. Bersabarlah karena ujian seperti itu, pastilah nanti akan ada akhirnya, kan seperti itu. Tidak akan selalu kita susah, tidak akan selalu kita sengsara. Suatu saat kita akan menemukan suatu kebahagiaan, diberikan kebahagiaan oleh Allah tanpa kita sadari. Hidup di atas dunia ini berapa tahun? Kalau merujuk dari Rasulullah SAW, antara 62, 63, 64, berapa tahun coba? Kita ini umur berapa? Sisa berapa tahun? Nah, padahal kehidupan yang sesungguhnya adalah di sana, di akhirat nanti. Kan dia di alam dunia ini kan mencari bekal, bukan mencari duniawi sebesar-besarnya sampai jalan apapun ditempuh, kan? Dunia ini hanyalah sebuah pencarian amal ibadah, mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya, seperti itu, untuk menjadi bekal kita nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat, di alam barzah atau di alam kubur, berapa tahun, bahkan berabad-abad kita menunggu. Kalau amal ibadah kita baik, insya Allah kita seperti tertidur. Coba amal ibadah kita kurang, harus menunggu berapa ratus tahun, ribuan tahun kita menunggu. Kalau amal ibadah kita baik kepada Allah, kepada sesama umat manusia, beribadah, rajin ibadah, insya Allah menjelang akhir kebangkitan manusia, kita seperti tertidur dan terbangun. Ya, jaga diri baik-baik lur semuanya, jaga iman bin Islam. Cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.